Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan, kasih dan penyertaan-Nya luar biasa di dalam hidupan kita, di mana Dia membimbing kita, menuntun kita sepanjang malam, sehingga di pagi hari ini, kalau kita ada sebagaimana kita ada, itu semua karena kemurahan Tuhan. Untuk itu di kesempatan pagi hari ini untuk kita mengawali segala aktivitas kita akan bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu, Engkau Allah kami yang begitu setia di dalam langkah-langkah kehidupan kami. Terima kasih buat nafas kehidupan yang Tuhan berikan, kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami. Sehingga di kesempatan pagi hari ini Tuhan, kalau kami masih menikmati akan karya Tuhan, kalau kami masih menikmati akan segala berkat Tuhan, itu semua bukan karena kekuatan dan kehebatan kami, tapi itu semua karena anugerah Tuhan. Untuk itu Tuhan, di kesempatan pagi hari ini, kami akan bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Engkau persiapkan hati kami, seluruh kehidupan kami. Biarlah apa yang kami renungkan dari firman-Mu dapat menguatkan iman kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu, di dalam nama Yesus kami boleh bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya, sekali lagi shalom. Ya, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Di pagi yang cerah ini kita akan bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Yakobus pasal yang kelima ayat 7 sampai ayatnya yang ke-11. Saya akan bacakan bagi kita semua Yakobus pasal yang kelima ayat 7 sampai ayatnya yang ke-11. Diberi judul oleh Lembaga Alkitab, Bersabar dalam Penderitaan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, pergumulan demi pergumulan seringkali kita alami dalam setiap kehidupan kita. Masalah demi masalah seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Kadangkala kita tidak mampu untuk menghadapi setiap pergumulan itu di dalam setiap perjalanan akan kehidupan kita. Kadangkala kita putus asa, kadangkala kita hilang harapan ketika masalah pergumulan demi pergumulan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Karena di mana tema kita di pagi hari ini, bertahan dalam pergumulan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang perlu kita lakukan? Apa yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita supaya kita bisa bertahan dalam setiap pergumulan, dalam setiap penderitaan yang kita alami? Yaitu yang pertama, mari kita belajar supaya kita tetap sabar. Kita lihat sama-sama di ayat yang ke-7 saya bacakan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Bapak Ibu Saudara sekalian, hal yang pertama yang perlu kita lakukan supaya kita bisa bertahan di dalam setiap pergumulan yang kita hadapi, belajarlah kita untuk menjadi pribadi yang sabar. Di mana di sini kebenaran firman Tuhan, di mana di sini Yakobus mau menggambarkan kesabaran itu seperti seorang petani.
Jadi seorang petani ini dia terus bersabar, bekerja dengan keras, mengolah tanahnya dengan baik, dan dia bersabar menanti hasil dari apa yang ia tanam. Walaupun hujannya belum datang, tetapi dia tetap bersabar. Dia tetap bersabar menanti datangnya hujan, dan juga dia bersabar menanti akan hasil yang ia tanamkan. Begitu pula di dalam langkah-langkah kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin secara manusia kita tidak mampu lagi, secara manusia mungkin kita tidak sabar ketika pergumulan itu begitu berat kita alami di dalam langkah kehidupan kita. Mungkin kita sudah putus asa, tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kebenaran firman Tuhan di kesempatan pagi hari ini boleh menguatkan kita, boleh mengingatkan kepada kita, sabarlah kita di dalam kita menjalani akan setiap kehidupan kita. Walaupun di hari-hari yang kita lewati, Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin segala kebutuhan kita, kadangkala ekonomi kita sudah berkurang atau begitu banyak yang kita alami dalam hidupan kita, tetaplah kita sabar di dalam hidupan kita. Ketika kita sabar, Bapak Ibu Saudara sekalian, kebahagiaan akan kita peroleh dalam setiap kehidupan kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, hal yang pertama yang perlu kita lakukan supaya kita bisa bertahan di dalam pergumulan yang kita alami, belajar untuk kita tetap sabar. Selain kita sabar Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kedua, mari kita tetap terus meneguhkan hati kita. Saya bacakan di ayat yang ke-8. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Bapak Ibu Saudara sekalian, selain kita sabar, kita juga perlu meneguhkan hati kita. Kita tetap teguh di dalam setiap kehidupan kita. Walaupun tantangan begitu berat menghadang kehidupan kita, walaupun persoalan begitu berat kita alami dalam kehidupan kita, mari kita belajar untuk kita tetap meneguhkan hati kita. Tetap kita berdiri teguh di dalam setiap kehidupan kita. Seperti seorang tukang bangunan ya, ketika dia membangun sebuah rumah, tentunya dia membangun di atas dasar yang kuat. Dia membangun di atas pondasi yang kuat, sehingga ketika badai datang, rumah itu tidak akan mudah jatuh, tetapi rumah itu tetap akan berdiri kokoh. Begitu juga dengan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Janganlah kita hilang harapan. Kita punya Tuhan. Dia adalah gembala kita yang sangat baik. Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Dia tidak sampai membiarkan kita terjatuh, tetapi dia selalu mengangkat akan kehidupan kita. Teguhkan hati kita, karena di sini firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Selain kita sabar Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita tetap teguhkan hati kita. Percayalah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yakini pertolongan Tuhan tepat pada waktunya di dalam kehidupan kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, hal yang ketiga, selain kita bersabar dan meneguhkan hati kita, mari kita tekun di dalam Tuhan. Di ayat yang ke-11, saya bacakan bagi kita, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Bapak Ibu Saudara sekalian, hal yang ketiga yang kita lakukan, mari kita terus tekun di dalam Tuhan. Kita belajar daripada Ayub ya, di mana Ayub telah mengalami penderitaan yang begitu berat, pergumulan yang terjadi dalam kehidupannya. Dia adalah orang yang setia kepada Tuhan. Dia hidup saleh kepada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, dia tetap tekun di dalam Tuhan. Dia percaya bahwa di balik ketekunannya ada sukacita yang ia dapatkan. Di balik ketekunannya ada berkat yang ia rasakan di dalam kehidupannya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, perlu juga kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tekunlah kita di dalam doa kita. Tekunlah kita merenungkan akan firman Tuhan. Tekunlah kita membangun persekutuan kita dengan Tuhan. Jangan sampai ketika pergumulan datang dalam kehidupan kita, kita mulai bersungut-sungut, kita mau menyalahkan Tuhan. Tetapi semakin banyak pergumulan yang kita alami, semakin banyak tantangan yang terjadi dalam kehidupan kita, mari kita terus tekun di dalam Tuhan. Percayalah, telinga Tuhan selalu siap mendengar setiap permohonan kita. Dia tidak pernah menutup
mata ketika dia melihat akan kehidupan kita. Pertolongannya nyata di dalam langkah-langkah kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah ketika kita menjalani kehidupan kita, kehidupan yang penuh pergumulan, kehidupan yang penuh dengan tantangan di dalam kehidupan kita, belajar untuk kita sabar. Sabarlah di dalam langkah-langkah kehidupan kita. Tetap teguhkan hati kita. Mari kita terus bertekun di dalam Tuhan. Percayalah Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika itu yang terus kita lakukan dalam kehidupan kita. Yakini dan percaya pertolongan Tuhan, berkat Tuhan akan terus memberkati akan kehidupan kita, walaupun pergumulan itu begitu berat. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh memberkati akan kehidupan kita. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Bapa yang begitu mengasihi akan kehidupan kami, Allah yang setia di dalam perjalanan kehidupan kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah kami renungkan di kesempatan pagi hari ini Tuhan. Ajar kami sebagai anak-anak-Mu, ketika pergumulan demi pergumulan terjadi dalam kehidupan kami, ajar kami supaya kami belajar untuk sabar Tuhan. Ajar kami supaya kami terus meneguhkan hati kami kepada Engkau Tuhan. Ajar kami supaya kami terus bertekun di dalam Engkau Tuhan. Kami yakini Tuhan, ketika itu yang terus kami lakukan dalam kehidupan kami, maka kami akan mampu Tuhan menghadapi setiap pergumulan, tantangan yang terjadi dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah Tuhan terus menuntun langkah kehidupan kami, dan biarlah hidup kami hidup yang terus menyenangkan akan hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.